Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Channel. Seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 2126. Maku Qianji menatap Tang Zichen tanpa berkata-kata, seolah mengatakan, hanya tahu bagaimana berpura-pura membandingkan. Namun, semua orang tertawa dan merasa sangat bahagia. Xiao Bai meraih lengan Tang Zichen dan berkata, "Kakak Zichen, aku sangat memujamu, kau idola superku." "Kamu spare idolaku," kata Makuhari haha sambil tertawa. Tang Zichen terkejut, bahasa burung apa? Haha, babi bodoh. Kakak Chen, aku tahu kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi bintang paling terang. Baiklah, semuanya, jangan memujiku, aku sudah akan terbang. Ini akan terjadi. Little White memiliki beberapa nada marah berturut-turut. Hahaha. Tang Zichen juga bersenang-senang, hal yang paling membahagiakan di dunia adalah disembah oleh orang yang dicintai. Tang Zichen merasa senang dengan mereka adalah pelabuhan di hati Tang Zichen, dan kesuksesan apapun yang dimiliki Tang Zichen tidak akan ada artinya jika dia tidak memiliki kerabat terdekat untuk berbagi dengannya. Tang Zichen berkata, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu. Kamu berkata, aku telah mendapatkan rumah peri, mulai sekarang kita tidak akan pernah berpisah lagi, dan kalian semua bisa tinggal di rumah periku. Rumah peri. Semua orang memandang Tang Zichen dengan bingung. Tang Zichen segera mengeluarkan rumah seukuran telapak tangan dari tubuhnya. Ini rumah peri. Rumah peri sekecil itu. Tang Zichen berkata, aku bisa menjadi lebih besar dan lebih kecil, aku bisa membawanya bersamaku, ayo pergi, masuk ke istana abadi dan melihatnya. Pada saat berikutnya, semua orang menghilang dan muncul di dalam rumah abadi Tang Zichen. Tentu saja, rumah seukuran telapak tangan itu juga menghilang dan tersembunyi di udara. Hanya seseorang yang kekuatannya melebihi kekuatan Tang Zichen yang dapat memberi kesempatan untuk menemukan di mana rumah tersembunyi itu. Untungnya, tidak ada orang luar saat ini, atau rumah abadi akan diambil dan dimurnikan secara langsung, dan Tang Zichen dan yang lainnya yang masih di dalam rumah abadi juga akan dimurnikan sampai mati. Di rumah abadi, Tang Zichen berkata, mulai sekarang, kalian akan tinggal di sini, kemanapun aku pergi, kalian akan mendapatkan apapun yang aku punya. Terlalu bagus, tempat ini seperti rumah pribadi, tidak ada yang akan mengganggunya. Kalau begitu kalian tetap di sini sementara aku pergi dulu, lagi pula, keselamatan adalah yang utama. Bagus. Tang Zichen buru-buru meninggalkan Immortal Mansion dan kembali ke kediaman pribadi sebelumnya, lalu menyingkirkan Immortal Mansion yang tersembunyi dan meletakkannya di tubuhnya. Tang Zichen segera kembali ke klan bintang. Sebelum Tang Zichen tiba di Star Clan, dia mendengar suara terngiang di telinganya, mengapa kamu kembali lagi, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Siapa? Tang Zichen melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Tang Zichen bingung bagaimana dia diperhatikan sekarang karena dia memiliki wajah yang berbeda. Hei, kamu telah menjadi dewa bumi, bagaimana mungkin? Saat berikutnya, suara mencurigakan terdengar di benak Tang Zichen. Senior, apakah kamu musuh atau teman? Don Zichen bertanya. Bagaimana jika aku bilang itu teman? Beberapa detik kemudian, Immortal atas yang kuat muncul di depan Tang Zichen. Immortal atas Tang Zichen ini belum pernah terlihat sebelumnya. Dia tidak terlihat tua dalam penampilan, tetapi dia seharusnya tidak muda. Senior, siapa kamu? Bukannya aku telah menyinggungmu? Oh, kamu tidak mengenaliku, tapi aku mengenalimu. Zoumi, ketika kamu berduel dengan Gao Jian 10 tahun yang lalu, akulah yang diam-diam membantumu, kalau tidak kamu akan mati. Apa? Kamu yang membantuku? Tim, saya pikir Anda jauh dari sini, tetapi saya tidak berpikir Anda akan kembali.
Tentu saja aku kembali, aku tidak pergi selama 10 tahun karena aku takut keluarga Gao akan membunuhku. Dewa tertinggi itu memandang Tang Zichen dan berkata, kamu menjadi dewa bumi, itulah pertemuan aneh yang dikeluarkan dalam 10 tahun ini, benar. Benar. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Apa yang kamu bawa? Dewa atas yang kuat itu tiba-tiba bertanya. Tang Zichen terkejut, mungkinkah istana abadi telah ditemukan olehnya? Rumah abadi. Tang Zichen berkata dengan lugas, dan karena dia telah ditemukan, Tang Zichen hanya bisa menerima takdirnya. Hanya 5 orang di seluruh Upper Hell kontinen yang memiliki mansion abadi pribadi, dan kamu, seorang Earth Immortal, juga memilikinya, ya. Peri atas yang kuat itu tersenyum, tetapi senyuman itu dipaksakan, dan selalu terasa seperti ada kesedihan tersembunyi di balik senyumnya. Senior telah menyelamatkan hidupku, jika senior menginginkannya, senior bersedia memberikannya kepadamu. Tang Zichen membuka pintu dan berkata, bukan karena Tang Zichen murah hati, tetapi jika pihak lain akan merampoknya, Tang Zichen tidak bisa menyimpannya sama sekali. Jadi sebaiknya dia memberikannya dengan murah hati. Zoumi, maksudmu apa yang kamu katakan? Tentu saja, 10 tahun yang lalu, jika bukan karena penyelamatan rahasia senior, saya akan dibunuh oleh dewa tertinggi keluarga Gao. Istana abadi bukanlah apa-apa, kata Tang Zichen. Kamu sangat murah hati, tidak sia-sia aku menyelamatkan hidupmu 10 tahun yang lalu. Pria kuat itu berkata tanpa tertawa. Tang Zichen mengeluarkan rumah abadi dalam kesusahan dan berkata, setelah saya melepaskan orang-orang di dalam, saya bisa memberikannya kepada Anda. Dewa tertinggi itu berkata, tidak perlu, saya menghargai kebaikan Anda, saya suka Anda bisa begitu murah hati, saya ingin tahu apakah Anda ingin menjadikan saya teman. Seorang teman. Apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi teman Anda? Saya melihat senior itu setidaknya pertengahan immortal atas. Salah, aku terlambat immortal atas. Almarhum upper immortal. Tang Zichen terkejut, pertama kali dia melihat orang yang kuat dari tahap akhir upper fellows, melihat penampilan orang ini, dia pasti sangat berbakat, jadi dia masih terlihat seperti orang menengah pria tua. Senior adalah immortal atas tahap akhir, di Upper Fellowsian kontinen, dia milik orang-orang kelas atas. Bagaimana senior bersedia menjadikanku teman? Tang Zichen tidak dapat memahami tampilan itu. Wajah pria itu tidak berwarna saat dia berkata, kamu masih sangat muda untuk menjadi dewa bumi, masa depanmu mungkin tidak lebih lemah dariku, mungkin aku tidak layak menjadi temanmu. Apa yang dikatakan senior, aku sangat bersedia menjadi temanmu, bahkan menjadi saudara bersamamu, tapi aku khawatir senior itu tidak akan menyukaimu. Aku tidak punya teman dalam hidupku, apalagi saudara laki-laki, jika kamu tidak menyukainya, kamu akan menjadi saudaraku mulai sekarang. Saudaraku di atas, terimalah ibadah saudaraku. Kakak Zoumi, kamu dan aku adalah saudara, tidak perlu sopan, mulai sekarang, kamu akan menjadi saudaraku di Kingxi, jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. Di mana mencarimu? Persimpangan Kota Selatan, Greenstone Immortal Mansion. Kamu juga punya rumah peri. Tang Zichen terkejut, dan itu ditata secara terbuka, tidak seperti tempat persembunyian Tang Zichen. Aku pergi dulu. Hati-hati, kakak. Setelah mengatakan itu, mendiang pria immortal atas menghilang. Tang Zichen menyeka bagian belakang kepalanya dan berkata, apakah aku sedang bermimpi? Begitulah caramu bertemu dengan almarhum kakak immortal atas. Tang Zichen bahkan tidak mempercayainya sedikit pun, biasanya dewa atas menyeret seperti apapun di tahap awal dan bahkan tidak repot-repot melihatnya di tahap selanjutnya. Namun orang yang disebut Kingxi ini memiliki sedikit kepribadian yang aneh dan tampaknya menjadi tipe orang yang benar-benar menyendiri, sehingga perilakunya tidak dapat dipahami dengan cara yang sama seperti yang dilakukan orang normal.
Mungkin, di matanya, dia tidak merasa kuat sama sekali. Hehe, di masa depan, ketika aku memiliki saudara laki-laki immortal atas yang terlambat, aku akan melihat siapa yang berani mengacaukanku. Tang Zichen tersenyum acuh tak acuh. Tang Zichen kembali ke klan bintang. Suasananya cukup baik. Apakah dewa tertinggi yang disebut King Shan itu nyata atau menipu? Tang Zichen itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Zichen, apakah kamu sudah menemukan kerabatmu? Melihat betapa bahagianya wajahmu, kurasa kamu sudah menemukannya. Tentu saja, aku menemukannya, dan aku punya saudara tambahan. Kakak apa? Seorang saudara dari tahap akhir immortal atas, kata Tang Zichen. Hahaha, Zichen, ada apa denganmu? Apa kepalamu baik-baik saja? Kata Xing Luo sambil menyeringai. Dan Tian Xiang tampak khawatir, bertanya-tanya apakah Tang Zichen telah melakukan perjalanan dan memiliki semacam masalah mental. Bagaimana mungkin untuk mengatakan bahwa ada saudara laki-laki dari immortal atas? Leluhur klan bintang hanyalah pertengahan immortal atas. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membawa kalian untuk mengenal kakakku suatu hari nanti, kata Tang Zichen. Tian Xiang menyentuh dahi Tang Zichen dan berkata kepada Xing Luo, itu tidak terbakar. Tang Zichen memutar matanya dengan depresi. Baiklah, saatnya bertemu kerabatku. Di mana itu? Omong kosong, tentu saja itu ada di istana abadiku. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen membawa Tian Xiang dan Xing Luo ke rumah abadi juga. Pada saat ini, di Ting Immortal Mansion, Mu Qianji sedang bermain dengan gembira di atas rumput dengan semua orang. Karena lingkungan di sini terlalu bagus, ditambah mereka tidak akan pernah terpisah dari Tang Zichen lagi. Semua orang dalam suasana hati yang sangat baik. Zichen. Melihat Tang Zichen masuk dengan dua wanita, semua orang berhenti bermain-main dan melihat ke atas dengan mata sibuk. Tang Zichen memperkenalkan ribuan orang, Yusi tidak bisa semuanya datang. Semua orang datang. Tang Zichen berkata, izinkan saya memperkenalkan keluarga baru kita ini, Xing Luo, kecantikan nomor 1 dari klan Xing. Xing Luo tersenyum rendah hati dan berkata, aku tersanjung. Ini adalah Tian Xiang, Master Pil Abadi Jenius yang luar biasa dari benua Fei Yan atas. Tentu saja, mereka semua memiliki identitas yang sama, yaitu, mereka semua adalah istri kecilku, kata Tang Zichen tanpa malu-malu. Star Luo mendengus, siapa istri kecilmu? Baiklah, hentikan, aku akan memperkenalkan mereka lagi. Ini Mu Qianji, saat ini istri pertamaku, kamu harus memanggilnya kakak perempuan. Apa? Xing Luo dan Tian Xiang terkejut, di mata mereka, Mu Qianji dan yang lainnya sangat lemah, mereka sebenarnya harus memanggil kakak perempuannya. Ini adalah aturan keluargaku, bukan untuk melihat siapa yang lebih kuat dari kalian untuk menentukan peringkat saham. Mereka mengikutiku sebelum kamu, jadi tentu saja nama mereka ada di depanmu. Yang ini Lu Yuxi, kamu bisa memanggilnya saudara perempuan keduanya atau dengan nama, yang ini Xia Xiaoxin, yang ini Xiao Bai, yang ini Mo Yuyan, yang ini Wei Cherry, mereka semua adalah nama kakak perempuanmu. Di masa depan, kamu tidak bisa mengacaukan aturan di rumah. Anda tidak harus memanggil mereka saudara perempuan, tetapi Anda harus mengingat status mereka di hati Anda. Mengerti? Tian Xiang mengangguk dan berkata, saya mengerti, suamiku, saya akan rukun dengan beberapa saudari. Bintang Luo memandang Tian Xiang dengan wajah berkeringat dan berkata, Tian Xiang, kamu juga sangat pandai mengatakannya, berapa umur mereka dan berapa umur kita. Sulit bagi Bintang Luo untuk membuka mulutnya untuk memanggil Mu Qianji dan saudara perempuan lainnya, karena usia keabadian mereka jauh lebih muda.
Tang Zichen berkata, Xing Luo, saya dapat memberitahu Anda tanpa ragu bahwa Anda salah. Usia alam abadi mereka memang lebih muda dari Anda, tetapi jangan lupa bahwa kami berasal dari alam yang lebih rendah, dan jika Anda memberi kami cucu perempuan berada di pihak yang lebih muda dalam hal pengalaman. Misalnya, ketika saya berada di alam fana, saya memiliki cucu laki-laki, cucu Suan, dan cucu Tai Suan, sedangkan Anda. Meskipun Anda telah hidup selama ribuan tahun di alam abadi, usia mental Anda paling banter adalah seorang gadis yang belum menikah. Star Luo berkeringat sejenak dan mengangguk tak berdaya. Baiklah, aku akan menerimanya. Itu benar. Jangan menelepon untuk memberikan audiensi kepada saudara perempuanmu dulu. Xing Luo menggerakkan bibirnya beberapa kali, ingin mengatakannya dan tidak bisa mengatakannya. Mu Qianji berkata, Zichen, jangan seperti ini, status kami rendah, jika ini menyebar apalagi yang akan mereka lakukan. Qianzi, mengapa meremehkan dirimu sendiri, kita sekarang adalah masalah keluarga. Star Luo mengumpulkan keberanian untuk berkata, saudari, Star Luo sopan di ruangan ini. Tidak, kamu harus sopan, kami yang sopan. Mu Qianji sibuk merasa malu, namun, Mu Qianji sangat berterima kasih di dalam layak untuk berkenalan dengan Tang Zichen ketika dia masih muda. Ini menunjukkan bahwa dia hubungan dengan Tang Zichen sama sekali tidak terlampaui oleh nanti. Bahkan jika Tang Zichen menikahi lebih banyak istri di masa depan, posisinya dalam keluarga Tang Zichen masih yang pertama. Mereka yang bisa dibandingkan dengan status Mu Qianji dalam keluarga adalah istri Tang Zichen yang telah pergi di alam fana di akhir hidup mereka. Hahaha, bagus. Tang Zichen tertawa ketika dia melihat bahwa Xing Luo juga memanggil saudara perempuannya. Tang Zichen hanya ingin melakukan ini untuk memberitahu semua orang bahwa tidak peduli seberapa tinggi status Anda, seberapa kuat Anda, atau seberapa dalam bakat Anda, nama Anda belum tentu yang tertinggi di keluarga ini. Tang Zichen juga menunjuk ke Yan Xinyi dan berkata, ini adalah istri guru dunia fana saya, Yan Xinyi. Dia tidak lagi setara, dia adalah tetua saya, dan tentu saja, dia juga tetua Anda. Tian Xiang mengangguk dan menyembah. Tian Xiang memberi hormat kepada istri gurunya. Ini, Yan Xinyi terlihat agak tidak wajar. Meskipun Tang Zichen telah memberinya status tinggi, kelemahannya sendiri selalu tidak wajar. Bintang Luo tidak ragu-ragu dan memuja. Bintang Luo memberi hormat kepada istri gurunya. Bagus, terima kasih sudah menjaga Windy, kata istri guru dengan sikap terkekang. Fenger, itu nama saya di alam fana, dan saya memiliki banyak nama dalam hidup saya, yang menunjukkan betapa legendarisnya pengalaman saya sendiri, kata Tang Zichen. Mu Qianji dan yang lainnya memutar mata mereka, sungguh narsisis. Meski Tang Zichen berkata narsis, sebenarnya memang benar kehidupan Tang Zichen memang melegenda, banyak sekali yang bisa diceritakan dan dikenang sepanjang jalan. Dan yang ini api kecil, saudaraku yang abadi, dari alam fana sampai sekarang. Haha, temui dua saudara ipar. Little Fire tersenyum. Halo, Bintang Luo dan Tian Xiang sibuk menyapa satu sama lain. Tang Zichen berkata, jika kamu memiliki pasangan yang cocok untuknya di masa depan, kamu bisa memperkenalkannya. Tentu saja. Api kecil tidak bisa berkata-kata. Ini Zi Hitomi, keponakanku, kata Tang Zichen. Zi Hitomi sibuk tersenyum, keponakan memberi hormat kepada Bibi Xing Luo, Bibi Tian Xiang. Xing Luo dan Tian Xiang sama-sama sedikit tercengang, lagi pula, usia mental mereka adalah seorang gadis yang belum menikah, sementara Tang Zichen dan yang lainnya telah melewati banyak kehidupan. Malam ini aku akan mentraktir semua orang nasi campur rumput peri. Itu boros. Itu sudah pasti.
Malam itu Tang Zichen mengolah rumput abadi dan membuat makanan dari rumput abadi yang dicampur dengan nasi, yang dimakan semua orang dengan gembira. Keesokan harinya, Tang Zichen mulai menyempurnakan pil abadi, pertama-tama melatih semua rumput abadi terakhir menjadi pil abadi, dan kemudian memberikannya kepada semua orang. Setelah 7 hari pemurnian, Tang Zichen akhirnya melatih semua rumput abadi menjadi pil abadi. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, Tang Zichen memberikan 1/4 dari Star Luo dan 1/4 dari wewangian surgawi. Setengah sisanya dicadangkan untuk Mu Qianji dan yang lainnya, karena mereka berada di alam yang lebih rendah dan permintaannya lebih sedikit. Jika tidak, Tian Xiang dan Xing Luo tidak akan efektif jika jumlahnya terlalu rendah. Tian Xiang dan Xing Luo, setelah meminum pil abadi, pergi mundur. Tang Zichen mengumpulkan Mu Qianji dan yang lainnya bersama. Hari ini, saya akan mulai mengajari kalian metode yang sangat cerdas. Saya tidak akan memberitahu Anda apa namanya, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak pernah mengungkapkannya, atau Anda akan membunuh semua orang. Sangat serius. Selalu ingat dan cobalah untuk tidak meninggalkan istana abadi jika tidak terjadi apa-apa di masa depan. Menteri, apakah Anda yakin kami dapat mempelajari metode yang Anda bicarakan itu? Mantra menjadi abadi yang kami latih sebelumnya, kami semua ingin menyerah. Tang Zichen tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang itu, metode meludah ini telah saya sampaikan kepada Anda, tidak sulit, melainkan mudah dipelajari, tetapi efeknya bervariasi menurut individu. Baiklah, mari kita mulai. Setelah itu, Tang Zichen menyerahkan metode meludah mesin abadi kepada semua orang sebelum meminta mereka meminum pil abadi. Tang Zichen menugaskan mereka setidaknya 10 pil abadi, masing-masing dari mereka mengambil setidaknya 10 pil abadi, dan dengan akumulasi metode meludah mesin abadi, mereka pasti tidak akan menyia-nyiakannya, mereka pasti bisa menjadi manusia abadi tahap menengah atau bahkan akhir. Ini adalah kekuatan metode meludah mesin abadi, itu bisa mengakumulasi takdir abadi tanpa menyia-nyiakannya, dan dengan begitu banyak pil abadi yang terakumulasi itu pasti diharapkan untuk menyerang ke atas. Jika mereka tidak memiliki metode meludah mesin abadi, mereka tidak akan dapat menyerap bahkan 1% dari jumlah ini dalam waktu singkat. Kekuatan apapun yang menguasai metode meludah ini pasti bisa menjadi kekuatan besar di dunia abadi. Mungkin inilah alasan mengapa Raja Iblis dikurung dan tidak dibunuh. Orang yang mengurung Raja Iblis pasti merupakan kekuatan yang sangat kuat di surga, dan kekuatan itu memahami kekuatan metode Tathagata ini, itulah sebabnya ia memaksa 9 Iblis Tao untuk menyerahkan resep metode Tathagata mesin abadi. Sayangnya, Raja Iblis tidak mau menyerahkannya, sepertinya Raja Iblis memiliki ambisi di dalam hatinya, dan siapapun yang menguasai metode meludah ini dapat mencapai hal-hal besar. Setengah bulan kemudian, di kamar kerja Star Luo. Wow, aku akhirnya melangkah ke tahap tengah dari keabadian fana. Bintang Luo sangat gembira. Setelah setengah bulan, Star Luo mengenali dan menyerap muntah dan induksi, dia berhasil melangkah ke tahap tengah keabadian fana. Beberapa hari kemudian, di tempat lain, Tian Xiang juga berhasil beralih dari tahap akhir human immortal ke tahap awal mortal immortal. Tentu saja, Tian Xiang juga mempelajari metode tuning mesin abadi. Wow, metode meludah ini sangat ampuh. Saya makan begitu banyak pil abadi, semuanya berubah menjadi takdir abadi di tubuh saya. Takdir abadi terakumulasi ke tingkat tertentu, dan saya segera maju. Di masa lalu, hanya mengandalkan tubuh saya untuk mencernanya, belum lagi apakah saya bisa merasakannya atau tidak. Bahkan jika saya melakukannya, saya mungkin tidak dapat menyerap bahkan 1% pun. Dengan metode meludah mesin abadi ini, sungguh melawan surga, bahkan seseorang dengan takdir abadiku yang begitu dangkal akan menjadi seorang jenius.
Pada saat ini, di salah satu ruangan bunga dan ramuan yang tenang di Istana Abadi Tang Zichen, Mu Qianji dengan santai membuka matanya. Suara Tang Zichen terdengar dari telinganya, retret sudah selesai, selamat. Selamat untukku apa? Dia. Han, rasakan peringkat abadi Anda sendiri, tampaknya Anda adalah orang yang sangat abadi, bahkan jika Anda tidak memiliki metode meludah mesin abadi Anda masih dapat perlahan-lahan memanjat berdasarkan takdir abadi Anda sendiri, kata Tang Zichen ke Mu Qianji. Detik berikutnya, wajah Mu Qianji berubah dan dia berkata dengan tidak percaya, apakah ini terlalu dibesar-besarkan? Mengapa saya merasa seperti menutup telepon lagi? Mu Qianji berkata dengan kaget, setengah bulan yang lalu dia hanya seorang pra-manusia abadi. Itu bisa dianggap gantung, tapi itu sama sekali tidak berlebihan. Lagi pula, metode meludah mesin abadi sangat kuat, ditambah kamu sendiri memiliki takdir abadi yang relatif kuat, jadi tidak mengherankan jika kamu memiliki alam abadi saat ini. Aku sebenarnya sudah berada di tahap akhir human immortal, menakutkan untuk dipikirkan. Betapa sulitnya menaikkan peringkat immortal, aku sudah mengalaminya secara langsung. Selama ada cukup rumput abadi, mengapa khawatir tentang promosi pada awalnya? 9 iblis Taois menjadi dewa Taois hanya dalam jutaan tahun. Anda dapat membayangkan kekuatan metode meludah mesin abadi ini. Dao immortal dalam jutaan tahun. Ya, pada orang lain, dibutuhkan ratusan juta tahun untuk menjadi dewa bumi, dan jutaan tahun untuk menjadi dewa fana adalah takdir abadi yang sangat tinggi. Terus Anda, aku, hahaha, aku baru menjadi dewa bumi kurang dari 20 tahun. Tang Zichen tertawa, memang, sangat luar biasa. Jika ini tersebar, seluruh dunia akan datang mencari Tang Zichen, dan langit yang penuh dengan dewa dan Buddha akan turun untuk memaksa Tang Zichen menyerahkannya. Jadi, meskipun Tang Zichen cepat, dia juga berjalan di ujung pisau, dan tidak ada yang tahu kapan bencana besar akan datang, belum lagi itu masih diturunkan kepadanya dari Raja Iblis 9 Taois, dan sekarang bahwa Raja Iblis 9 Taois tidak dapat dihubungi, Tuhan tahu jika sesuatu telah terjadi padanya. Setelah Star Luo melangkah ke tahap tengah mortal immortality, dia dengan senang hati datang menemui Tang Zichen untuk berbagi kegembiraannya. Namun, Star Luo melihat bahwa Mu Qianji telah menjadi tahap akhir mortal immortal, dan seluruh tubuhnya konyol di sana. Tang Zichen, kamu benar-benar telah memberikan metode meludah Ki Abadi Raja Iblis kepadanya, kamu gila, kamu benar-benar tidak ingin mati. Wajah bintang Luo putih, semua orang menyimpan rahasia ini dengan pahit, itu tidak dapat diketahui, Raja Iblis tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia dikurung, dan Tang Zichen bahkan menyebarkannya tanpa pandang bulu. Tang Zichen tersenyum, maaf, saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Sebenarnya, saya tidak hanya menyebarkannya ke Tousan ekstremis, semua orang menyebarkannya, bahkan Tian Xiang. Anda, tepat pada saat ini, Tian Xiang dengan gembira berlari. Suamiku, aku telah menjadi manusia abadi, metode apapun yang kamu miliki itu sangat kuat, apakah kamu membuatnya sendiri? Wow, aku mengagumimu, kata Tenka sambil berlari. Star Luo tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan saat dia melihat Tang Zichen, bukan itu yang dipikirkan Star Luo tapi itu terlalu berbahaya. Semakin banyak orang tahu tentang risiko paparan, semakin banyak orang akan terpapar, dan kemudian semua orang akan selesai bermain. Ini pasti sesuatu yang akan menyebabkan perang di seluruh dunia abadi, dan kematian 1 miliar orang kulit putih tidak akan mampu memadamkan peristiwa besar tersebut. Tian Xiang berjalan ke Tang Zichen dan berkata, dengan apa yang telah Anda berikan kepada saya akan menjadi jenius mulai sekarang, saya juga tidak ingin membuat pil, saya lebih baik mengembangkan area ini di masa depan. Xing Luo, bagaimana menurutmu? Omong-omong, apakah Su Chen memberikannya padamu?
Tang Zichen berkata, Tian Xiang, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu di masa depan. Xing Luo, tolong sebarkan keseriusan masalah ini kepada mereka. Tang Zichen berbalik dan pergi untuk memeriksa Little Fire dan yang lainnya. Bintang Luo tidak berdaya, hal-hal hanya bisa berlanjut seperti ini. Jadi dia memberitahu Mu Qianji dan Tian Xiang sejarah Raja Iblis 9 Dao dan metode meludah abadi, memberitahu mereka keseriusan masalah ini. Ya Tuhan, Zichen dia terlalu berani, jika 9 iblis tahu tentang ini, Tuhan tahu betapa marahnya dia. Mu Qianji terkejut ketika dia mengetahui kebenarannya. Bintang Luo berkata, oleh karena itu, masalah ini tidak boleh disebarkan atau kita semua akan mati. Tang Zichen dia benar-benar terlalu cemas, dia bisa saja menunggu sampai dia menjadi pembangkit tenaga listrik yang hebat di masa depan sebelum menyebarkannya kepada semua orang. Tang Zichen tiba di tempat api kecil telah ditutup dan menemukan bahwa api kecil juga telah melangkah ke tahap pertengahan manusia abadi. Little Fire tersadar. Kakak Chen, terima kasih banyak, aku benar-benar telah menjadi manusia pertengahan abadi. Oh, kalian semua adalah keluargaku, tentu saja aku ingin kalian semua menjadi kuat. Saudara Chen, ketika Anda pertama kali menjadi manusia abadi, Anda harus berjuang untuk segalanya, Anda bahkan harus mengorbankan kilau Anda untuk beberapa rumput abadi, tetapi kami, tanpa hasil, mendapat begitu banyak bantuan dari Anda dengan pil abadi, dan itu adalah pil abadi kelas 4. Tang Zichen tersenyum, memang, Tang Zichen harus mendapatkan semuanya sendiri, yang seperti api kecil dan yang lainnya, seseorang telah mempersiapkannya untuk mereka, mereka seperti generasi kedua dewa, bahkan jauh lebih baik daripada generasi kedua dewa, langsung menikmati buah yang dibawa Tang Zichen untuk mereka. Namun, Tang Zichen bersedia, karena mereka adalah keluarga, dan juga Tang Zichen dianggap menumbuhkan kekuatan untuk dirinya sendiri. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula kekuatan Tang Zichen. Tang Zichen berkata, kamu dan aku tidak harus sopan tentang metode pahala yang aku berikan kepadamu, mari kita fokus membicarakannya dalam beberapa hari ketika kita semua menunggu sampai kita keluar dari gerbang. Bagus. Kalau begitu kamu lanjutkan. Tang Zichen keluar ke rerumputan dan menatap langit, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Star Luo datang dan berkata, berpikir tentang apa yang akan dilakukan Raja Iblis jika dia tahu. Tidak, lalu apa maksudmu kau melihat ke langit? Aku hanya memikirkan kapan aku bisa menyatukan langit. Aku tidak bisa berkata apa-apa padamu, sebaiknya pikirkan tentang bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita sangat mudah di masa depan dan tidak akan meneruskan metode meludah mesin abadi. Tang Zichen berkata, saya tidak terlalu khawatir tentang itu. Kenapa? Menurutku kamu benar-benar orang yang berani, aku tidak bisa mengikuti pikiranmu. Bintang Luo, Anda tidak sepenuhnya memahami saya, apa yang Anda ketahui tentang saya adalah sesuatu tentang dunia abadi. Sebenarnya, saya memiliki harta ajaib yang tidak Anda ketahui, itu diperoleh ketika saya berada di dunia roh. Harta ajaib apa? Don Zimmer berguling dan mengeluarkan bekas cerminnya. Apa ini? Ini adalah cermin kehidupan masa lalu, kamu juga bisa datang dan melihatnya untuk melihat apakah kamu memiliki kehidupan masa lalu, dan jika demikian siapa itu. Stero dengan setengah hati datang untuk melihat itu masih dia di cermin. Sepertinya kamu tidak memiliki kehidupan lampau, jika kamu memiliki kehidupan lampau, cermin itu akan terlihat seperti kehidupan lampau, lihat aku. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen melihat dan wajah yang berbeda muncul di layar cermin. Ini adalah wajah kehidupan masa laluku. Sangat menakjubkan.
Cermin kehidupan lampau ini memiliki banyak kegunaan luar biasa lainnya. Salah satunya adalah ketika Anda memasukkan mana itu memancarkan cahaya, dan ketika cahaya menyinari orang lain itu dapat mengembalikan mereka ke penampilan masa lalu mereka. Misalnya, jika saya menyinari itu pada Anda, itu bisa mengubah Anda menjadi setetes cairan sekaligus. Apa maksudmu? Cairan. Bintang-bintang tidak bisa dijelaskan, idiom tidak bisa dijelaskan. Itu halus, dia masih seorang gadis bunga kuning, tentu saja dia tidak mengerti. Kamu akan mengerti nanti, semakin kuat pihak lain, semakin kecil tingkat kembali ke masa lalu. Misalnya, saat ini, jika aku menggunakannya dengan makhluk abadi di tengah bumi, aku bisa mengembalikannya ke puluhan jutaan tahun yang lalu, bahkan ratusan juta tahun yang lalu. Bagaimana dengan kekuatannya? Kekuatan pasti telah kembali. Sangat kuat. Ya, cermin bekas ini memiliki fungsi lain, yang baru saja saya temukan, yaitu, digunakan bersama dengan tablet luar angkasa, dapat mengubah usia tubuh. Apa maksudmu? Ya, misalnya, jika usia abadi Anda saat ini adalah 3000 tahun, maka saya dapat mengubah usia fisik Anda menjadi 300 juta tahun. Tentu saja, tubuh fisik Anda sebenarnya tidak berubah, tetapi ketika orang lain menyapu jiwa Anda, umpan baliknya berusia 300 juta tahun. Bintang Luo, mengenai metode buku mesin abadi, cara utama untuk ditemukan adalah usia itu. Orang melihat Anda begitu muda dan begitu tinggi di alam dan kemudian menjadi curiga. Jika mereka melihat Anda berusia 300 juta tahun dan hanya manusia abadi, bayangkan saja siapa yang akan mencurigaimu. Ketika Raja Iblis menyerahkannya kepadaku, dia mengatakan kepadaku untuk memastikan untuk menjaga reputasiku sebagai seorang jenius sehingga kemungkinan dicurigai lebih kecil lagi pula adalah normal bagi para jenius untuk berkultivasi dengan cepat. Tapi sekarang aku tidak perlu terlalu repot, dan bila perlu di masa depan, saya akan merevisi usia saya, seperti saya, menjadi 20 juta tahun. Bintang Luo menyapu jiwa Tang Zichen, dan tentu saja, rasanya Tang Zichen jauh lebih tua. Lihat umurku 20.000 tahun sekarang, 20.000 tahun, mencapai Earth Immortal, meski masih sangat jenius, tapi setidaknya tidak luar biasa. Tapi, semua orang tahu kamu adalah belokan perimeter. Zoomi bahkan tidak sebesar itu, dan bahkan jika kamu masih hidup di kehidupan sebelumnya, kamu masih berusia kurang dari 10.000 tahun. Tang Zichen tertawa, kehidupan lampau, hal ini hanya bukti. Jika saya mengatakan saya bukan reinkarnasi dari anak berumur seminggu, apakah Anda punya bukti bahwa saya adalah reinkarnasi? Oke, jadi, Stero tidak perlu terlalu tegang. Maaf, akulah yang gugup. Tidak apa-apa, datang saja ke sini dan beri aku ciuman dan aku akan baik-baik saja. Stero tersipu dengan tatapan tajam. Tang Zichen berjalan mendekat, memeluk Star Luo, dan menciumnya dalam satu gigitan. Meskipun Tang Zichen tidak bisa mendapatkan tubuhnya, Tang Zichen bisa menciumnya. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen tertawa, Bintang Luo, kamu belum belajar apa-apa lagi, tapi kamu cukup pandai berciuman. Pergilah ke neraka. Tang Zichen telah mencium Xing Luo berkali-kali sebelumnya, tetapi dia malu dan melarikan diri. Tang Zichen dalam hati berkata, kapan saja, bawa Bintang Luo ke tempat kakakku, biarkan dia membantu, menyentuh larangan di tubuh Bintang Luo, dengan kekuatan kakakku, kurasa satu jari bisa melakukannya, hehehe. Tang Zichen menggosok tangannya ke dalam kegembiraan. Beberapa hari kemudian, semua orang keluar dari gerbang. Seperti yang diharapkan Tang Zichen, semua orang telah melangkah ke tahap tengah manusia abadi. Hehe, bagus sekali.
Hati Tang Zichen juga melonjak dengan ambisi untuk memperjuangkan dominasi dunia, dan dia memiliki metode meludah mesin abadi ini, jadi dia mungkin tidak dapat mendominasi di masa depan. Untuk saat ini, mari kita mulai dari benua Fikesian atas. Tentu saja, Tang Zichen tidak lupa mengubah usia setiap orang, sehingga kemungkinan dicurigai akan berkurang. Suatu hari Tang Zichen memanggil Xing Luo. Apa itu? Bintang Luo, ada dua hal. Yang pertama adalah persiapkan dirimu, aku akan mengajakmu mengunjungi almarhum saudara laki-lakiku yang abadi atas. Yang kedua adalah bantu aku mengirim surat tantangan. Kamu menantang siapa lagi? Tantangan ini bukan orang biasa, tetapi satu-satunya Master Pil Abadi peringkat 4 yang diketahui semua orang di benua Feiyan atas saat ini, dan aku ingin melawannya di peringkat 4 Pil Abadi. Sekarang tidak ada orang di luar yang tahu bahwa saya sudah menjadi Master Pil Immortal peringkat 4, bahkan jika saya keluar dan mengatakannya sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Jadi saya harus menggunakan Master Pil Immortal peringkat 4 itu untuk menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya saya. Oke, tapi apakah kamu percaya diri? Lagi pula Tuan Luo Ke itu bukan seorang vegetarian, dia sebelumnya adalah Master Pil Abadi peringkat 4 yang sama dengan Raja Hijau, tetapi ketenarannya, bagaimanapun, bahkan lebih besar daripada Raja Hijau. Ya. Hukum siapa namanya itu lebih terkenal daripada Raja Hijau. Ya, jelas ada lebih banyak dewa atas yang mencari alkimia daripada Raja Hijau. Itu lebih baik aku menantangnya. Kamu percaya diri? Tidak, tapi itu tidak menghentikanku untuk menantangnya. Aku hanya mencoba menginjaknya untuk mencapai puncak, bahkan jika aku kehilangan levelku padanya, setidaknya aku telah membuktikan kepada semua orang bahwa aku adalah aku. Juga Master Xian dan level 4 dan itu mencapai tujuan saya. Selain itu, saya tidak boleh kehilangan level saya dengannya. Lupa bahwa saya pernah mencetak skor sempurna pada ujian teori dan mencapai level praktis 7,8 meter. Pil abadi, saya kira dia sama baiknya bahkan belum melatih kualitas tingkat 1 ke 4, jadi perbandingannya adalah antara teori dan praktik efektivitas. Yah, jadi aku percaya padamu. Lalu aku akan pergi ke perang berikutnya, aku akan pergi ke semua restoran dan penginapan besar untuk membangun momentum untukmu. Tidak perlu terburu-buru, lebih baik kita pergi ke Greenstone Immortal Palace dulu. Kamu tidak akan serius. Omong kosong, meskipun aku tidak tahu apakah dia bercanda denganku atau tidak, tapi kupikir tidak perlu seseorang yang merupakan dewa tertinggi tahap akhir yang kuat untuk bercanda denganku. Dia pasti serius, dia benar-benar melihat potensiku sebelum menelepon saya saudaranya. Star Luo tersipu dan bertanya, kamu punya tujuan lain untuk membawaku, kan? Tentu saja. Aku akan meminta saudara King Si membantuku menahan diri, dan kemudian, kamu tahu, hehehehe. Tang Zichen menjilat bibirnya. Menjijikan. Xing Luo menatap dengan malu-malu. Setiap hari, saya hanya bisa melihat tidak menyentuh, saya sudah sangat jahat. Tang Zichen berkata, Tang Zichen menutup matanya di seluruh tubuh indah Star Luo. Kalau begitu ayo pergi, kata Xing Luo. Tang Zichen berkata sambil menelan ludah, kamu bahkan sangat agresif, jujur, bukankah kamu juga sangat menginginkanku? Siapa yang menginginkanmu? Mata Xing Luo ambigu dengan tatapan tajam. Tang Zichen tertawa, melihat tatapan ambigu di mata Star Luo, hatinya menjadi semakin bodoh. Tang Zichen dan Star Luo tiba di Greenstone Immortal Mansion. Dari luar, Greenstone Immortal Mansion adalah tempat tinggal yang sangat biasa, dan hanya setelah masuk barulah mereka tahu betapa berbedanya tempat tinggal itu dari tempat tinggal biasa.
Tang Zichen berkata, di seluruh benua Feiyan atas, hanya 5 orang yang memiliki rumah abadi, saudara laki-laki saya adalah salah satunya tentu saja, sekarang saya juga memilikinya, 6 orang memiliki rumah abadi. Bintang Luo berkata, saya dulu mendengar dari leluhur keluarga saya bahwa benua Saibele Yama atas tidak dapat memiliki rumah abadi sama sekali. Hanya beberapa dewa surgawi yang telah melampaui Yama Saibele atas yang memiliki rumah abadi. Kingsi ini, hanya di akhir tingkat immortal atas memiliki rumah abadi itu benar-benar aneh. Anehnya, mungkin diturunkan oleh orang-orang dari keluarganya. Yah, itu mungkin. Tang Zichen berjalan ke pintu depan rumah abadi dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian seorang pria membuka pintu terlihat berpakaian seperti kepala pelayan. Halo, siapa yang kamu cari? Bolehkah saya bertanya apakah Senior Kingsi ada di sini? Bisakah Anda membantu saya memberitahu saya bahwa Tang Zichen ada di sini untuk menemui Anda? Siapa Tang Zichen? Aku tidak mengenalnya. Hanya karena kamu tidak mengenalnya, bukan berarti dia tidak mengenalmu. Sejujurnya, aku saudara laki-laki Kingsi. Aku hal macam apa, beraninya kamu menyebarkan nyalimu di sini? Untungnya tuanku tidak ada di sini, kalau tidak kamu harus menjawabnya hari ini. Apa maksudmu? Tidak di sini. Bang, pintu istana abadi ditutup. Sialan, orang macam apa ini? Sing Luo, apakah kamu percaya bahwa ketika kakakku kembali aku akan memberitahu kakakku untuk memecatnya? Hei hei hei, apa yang terlihat di matamu, bukan? Sing Luo Dao Zichen, bukannya aku tidak percaya, aku benar-benar sedikit tidak percaya. Baiklah, orang tidak ada di sini, ayo pergi, kembali lagi di lain hari, kita akan melakukan hal lain dulu. Sial, sungguh menyebalkan, kupikir aku akan bisa menyempurnakan pernikahanku dengan istri Sing Luo nanti, akibatnya aku bahkan tidak memakai celana dalam. Tang Zichen memarahi. Sing Luo sibuk menatap tersipu di siang hari bolong, kamu tidak mengatakan begitu tebal akan mati. Itu akan membunuhku, aku akan meledak sekarang. Aku tidak akan mengganggumu, kamu akan meledak. Stero panik dan lari. Hei, Zoumi, jangan lari. Saat itu, seseorang berteriak di kejauhan. Tang Zichen menoleh dan melihat bahwa itu adalah Mei Tianxing, yang keluar hari ini tanpa penyamaran dan benar-benar bertemu dengan Mei Tianxing. Yoho, ini Mei Tianxing. Zoumi, kamu telah melarikan diri selama 10 tahun, tapi kamu kembali, itu bagus. Mei Tianxing, jika kamu mencari kematian, aku bisa mewujudkannya. Zoumi, apakah kamu lupa bahwa baru 10 tahun berlalu dan keluarga Gao telah melupakan kebencian mereka terhadapmu? Kamu salah, balas dendam ini adalah sesuatu yang tidak akan dilupakan oleh keluarga Gao. Salah, ini aku yang tidak akan lupa. Sekarang mereka tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu berani bertahan seperti itu, kata Mei Tianxing dengan tidak percaya. Tang Zichen berkata, cucu benih Mei, apakah kamu buta? Lihatlah alamku, apakah menurutmu kamu masih layak untuk berbicara denganku? Mei Tianxing terkejut, baru kemudian dia menyadari bahwa Tang Zichen begitu kuat, setidaknya Earth Immortal awal. Apa kamu adalah dewa bumi. Ya, aku akan memberimu 3 detik sekarang untuk memikirkan apa yang harus dilakukan agar tidak terbunuh ketika kamu bertemu pendahulu Earth Immortalmu. Anda. Tang Zichen melangkah ke arah Mei Tianxing, momentumnya menindas Mei Tianxing hingga dia tidak bisa bergerak. Di mata Tang Zichen, Mei Tianxing lemah. Mei Tianxing benar-benar terpana. Melihat Tang Zichen berjalan ke arahnya, dia langsung ingin lari, tetapi dia merasa tidak mungkin untuk bergerak. Zoumi, apa yang kamu inginkan? Kakek saya adalah makhluk abadi atas, saya menyarankan Anda untuk tidak main-main. Tang Zichen berkata, apakah menurutmu kakekmu adalah pencegah yang hebat? Aku bahkan tidak akan membiarkan keluarga Gao pergi.
Kamu pikir aku akan peduli tentang kehidupan prakeabadian kakekmu Mei Zhang? Kakekmu aku yakin tidak pernah punya nyali. Zoomi, kamu. Mei Tianqing, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku sudah memintamu untuk berpikir, tetapi kamu masih belum memikirkannya, jadi aku akan mengirimmu ke barat. Tang Zichen hendak melakukannya ketika Xing Luo berlari kembali, berteriak Tang Zichen, lupakan saja. Bersambung.